Halo semuanya, sawadee krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kembali ya kita perbaharui informasi terkini dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dan hari ini yang akan aku bahas adalah berdasarkan beberapa data yang juga cukup bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Yang pertama adalah CCTV, kemudian adalah keterangan dari saksi, dan ketiga adalah hasil dari otopsi yang pertama. Nah, kita sudah tahu juga bahwa keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RD Acaniago menyatakan di beberapa media massa bahwa tidak dalam waktu lama lagi mereka akan mengumumkan siapakah yang menjadi tersangka, karena tersangka tersebut kalau sudah memenuhi dua unsur, yaitu adalah dua bukti yang kuat, baru bisa dinyatakan dia adalah tersangkanya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Ada beberapa analisa yang sudah aku siapkan di sini, tapi sebelumnya aku ingatkan, please subscribe channel YouTube ini. Tapi aku mengucapkan dulu terima kasih buat 22% lebih. Sekarang teman-teman nggak cuma nonton, tapi juga sudah bersedia subscribe. Itu artinya kalian mensupport aku untuk terus membuat analisa menarik mengenai kasus pembunuhan di Subang ini ya. Oke, sekarang kita mulai langsung adalah beberapa analisa yang telah aku siapkan di sini. Pertama, kita awali adalah dengan hasil otopsi pertama dari kasus pembunuhan di Subang ini. Hasil otopsi yang dilakukan di 18 Agustus 2021 ada salah satu hasilnya, yaitu adalah mengetahui jam kematian dari kedua korban. Almarhumah Amel dinyatakan adalah meninggal di jam 5 pagi 18 Agustus 2021, sementara sang ibunda itu meninggal 5 jam sebelumnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai meninggalnya almarhumah Ibu Tuti yang diperkirakan sekitar jam 12-an malam ya, atau jam 12 kurang sedikit, sekitar jam 12 dini hari. Ini aku hubungkan dengan fakta dari CCTV yang berasal dari tv1news.com, berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Di sini adalah kita melihat ada keterangan waktu jam kemungkinan adalah 22 lebih 44 lebih 01 waktu Indonesia Barat di tanggal 17 Agustus. Ini konteksnya adalah jalanan sedang sepi, malam hari, PPKM, dan 17-an Agustus. Nah, kemudian aku cek nih jaraknya. Jarak dari kota Bandung menuju ke Subang itu ada beberapa jalur, tapi paling tercepat kalau aku lihat ke Jalan Cagak itu adalah sekitar 37,9 km. Let's say 38 km begitu kan ya. Kalau kecepatannya mobil tersebut adalah 60 km per jam, berarti orang ini bisa sampai ke kota Subang dari kota Bandung itu dalam waktu hanya mungkin ya 30-an menit saja. Ini hanya di kota Subangnya aja, belum menuju ke Jalan Cagaknya. Menuju ke Jalan Cagak mungkin karena itu termasuk jalan yang bukan jalan raya besar, jalan raya kampung, mungkin tidak bisa ngebutnya sengebut 60 km per jam ya. Let's say mereka sampai di lokasi di rumah kejadian adalah sekitar 1 jam. Kenapa dua kendaraan ini, yaitu adalah Avanza putih dan juga motor NMAX warna biru, diduga keras adalah terlibat dengan kasus ini karena memang berdasarkan hasil analisa dari 55 titik CCTV, baik itu di kota Bandung dan juga Subang, serta juga CCTV dari Ibu Juheti Harun yang rumahnya gak jauh dari lokasi kejadian, makanya bisa menyimpulkan adalah dua kendaraan tersebut terlibat. Ya, analisaku yang pertama adalah dengan jarak waktu yang boleh dibilang hanya dalam hitungan menit dengan kematian pertama Ibu Tuti, let's say mereka sampai jam 12 kurang 15. Dan kematian Ibu Tuti jam 12 dini hari. Itu kan hanya jaraknya mungkin hanya sekitar 15 menit. Nggak heran kalau di lokasi kejadian tidak ditemukan kerusakan pintu dan sebagainya. Karena kalau kemungkinan yang pertama, si para pelaku ini kalau memang mereka adalah pelakunya, berarti memang sudah ada yang menyiapkan untuk membuka semuanya jalannya agar lancar. Karena dari hasil dugaan tim penyidik juga dinyatakan bahwa Ibu Tuti itu dibunuh dengan pukulan benda tumpul. Kemungkinan besar ini adalah cucian penggilasan ya, papan penggilasan yang memang ditemukan itu penuh dengan darah di sana. Dan menurut aku agak sedikit unik kalau hanya dalam waktu 15 menit bisa langsung membunuh, tapi dengan
barang yang alat yang tidak disiapkan dengan sendiri, itu menunjukkan kayaknya mereka bukan pembunuh profesional gitu. Karena kan kalau pembunuh profesional biasanya sudah menyiapkan mungkin belati atau apa di jantungnya yang ditusuk agar lebih cepat eksekusinya, tapi ini enggak, kepalanya yang dipukul, dan itu juga sensitif sih. Tapi kenapa nggak disiapkan yang lainnya aja? Tapi ini juga masih dalam penyelidikan ya. Benda tumpul ini apakah hanya cucian penggilasan tersebut atau ada benda yang lainnya? Karena dari hasil otopsi dinyatakan kepalanya almarhumah Ibu Tuti juga mengalami keretakan ya. Jadi itu yang menyebabkan kematian sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemungkinannya sebenarnya si pengendara kedua kendaraan tersebut adalah bukan pelaku atau eksekutor dari pembunuhan ke almarhumah Ibu Tuti. Mungkin aja bukan mereka. Mungkin aja sudah ada orang lain sebelumnya yang sudah ada di lokasi kejadian, tapi karena aku melihatnya adalah dengan dengan begitu cepatnya jaraknya. Menurut aku ada juga orang lain yang memang sudah menyiapkan di sana. Nah, mungkin saja si kedua kendaraan orang-orang di situ terlibat dalam kasus pembunuhan Amel, karena itu dilakukannya Amel diketahui meninggal jam 5 pagi, mungkin 1 jam sebelumnya sudah terjadi pergulatan, eksekusi dan sebagainya, bisa juga seperti itu. Nah, membuat aku heran adalah pada saat keterangan dari salah satu saksi, yaitu adalah Pak Ajat, pada saat 18 Agustus ya, Pak Ajat melihat mobil Alphard warna hitam yang dijadikan tempat pembuangan kedua korban jenazah itu sedang putar parkir jam 6-an pagi. Nah, saat itu aku mengasumsikan bahwa kedua kendaraan tersebut sepertinya memang tidak terlihat di lokasi kejadian. Kalau memang seandainya ada yang bilang begini, jangan-jangan Anjas itu dua kendaraan itu parkirnya di belakang karena kan mereka punya halaman kebun yang luas. Kalau sudah ada temuan seperti itu, harusnya ketahuan sih ada bekas mobil yang masuk. Itu kan pasti ada bekasnya ya, kalau kita parkir di hutan-hutan atau di semak-semak, biasanya akan ada bekasnya. Tapi dari kepolisian tidak menemukan temuan itu. Kemungkinan besar mungkin saja mereka parkirnya jauh dari lokasi kejadian, mereka jalan kaki menuju ke situ, dan untuk jalan kaki pun butuh waktu 5 menit, 10 menit. Makanya aku sangat menduga bahwa untuk pembunuhan yang pertama, kedua kendaraan tersebut, orang-orang di situ mungkin tidak terlibat di eksekusi yang pertama. Mungkin saja di eksekusi kedua yang cukup bisa masuk akal dari data-data yang kita tangkap di sini. Nah, kemudian dengan jarak 5 jam pembunuhan pertama dan kedua, bukan pembunuhan, maksudnya kematian pertama dan kedua, bisa aja kan ada yang bilang bahwa Amel mungkin sudah disiksa atau dieksekusi itu jam 4 pagi, tapi baru meninggal jam 5 pagi, itu juga bisa. Tapi at least ada jeda waktu yang cukup panjang 5 jam. Nah, jeda waktu yang cukup panjang ini juga menurut aku agak sedikit unik dengan fakta di lapangan, di mana ditemukan ada banyak berbagai merek jenis rokok. Nah, memang sudah dianalisa dari tim DNA, dinyatakan bahwa ada DNA-nya Danu pada saat dilakukan analisa dari salah satu jenis rokok tersebut. Tapi agak sedikit unik ya, maksudnya uniknya adalah ada banyak jenis rokok, tapi yang hanya bisa diperiksanya hanya Danu. Pertama adalah karena memang Danu adalah saksi dan sudah dilakukan perbandingan, mungkin semua saksi sudah diambil DNA-nya, jadi pada saat ada terjadi temuan-temuan baru sudah bisa langsung match. Yang kedua adalah karena memang untuk mengetahui itu DNA siapa, itu harus dibandingkan. Misalnya seandainya aku adalah pembunuhnya begitu, aku meninggalkan puntung rokok di Subang gitu, dan mereka nggak akan tahu itu adalah DNA-ku karena mereka belum mengambil DNA-ku, jadi harus ada dua-duanya yang diambil gitu, satu pihak dan pihak yang lainnya begitu. Nah, yang menariknya juga kalau kita analisa dari sini kan sebenarnya dari Amel ya, hasil otopsi yang pertama ada luka di mata, sedangkan sang ibunda itu ada luka di bibir. Mungkinkah mereka luka-luka tersebut mengindikasikan terjadinya perselisihan atau perdebatan atau hal-hal yang menjurus kekerasan dengan kedua luka yang ditemukan di mata dan juga di bibir. Yang pertama adalah Ibu Tuti ya, almarhumah, ditemukan juga luka di bibir. Mungkin aja indikasinya adalah setelah dipukul atau sebelum dipukul terjadi perdebatan dulu. Mungkin orangnya itu, si eksekutor itu merasa kesel dan langsung memukul bibirnya Ibu Tuti. Misalnya, kamu jangan banyak bicara.
Let's say seperti itu. Apakah itu awal mula dari kasus ini? Ataupun juga kalau kita lihat dari Amel ya, Amel kan ada luka di mata ya. Di mata juga dengan jarak waktu segitu, dengan handphone dan juga iPad-nya yang hilang, ada kemungkinan bahwa si Amel tuh merekam orang-orang yang datang di lokasi kejadian tersebut, dan orang tersebut ya pelaku tahu dan dia merasa kesal, makanya dia melukai matanya Amel, dan handphone serta iPad-nya pun tidak ditemukan sampai sekarang. Dan menurut aku iPhone ya, jenis handphonenya Amel serta juga iPad itu menyimpan bukti yang sangat clear siapakah si pelaku tersebut. Sudah pasti ini lebih dari satu orang menurut aku. Pertama, fakta yang kita temukan dari hasil penyidikan di lokasi adalah ada dua jenis telapak kaki yang berbeda, dan ini sudah mengindikasikan mungkin aja dua telapak kaki berbeda itu adalah orang yang pertama melakukan eksekusi ke Ibu Tuti. Dan orang-orang yang berada di kedua kendaraan ini, mereka itu termasuk tim gitu ya, membantu untuk membersihkan atau untuk memframing sesuatu hal, karena memang ini termasuk cukup bersih ya eksekusinya ini. Eksekusinya sangat bersih sekali. Kemudian juga kalau kita lihat di beberapa CCTV seperti yang terekam di CCTV yang dekat dengan cucian mobil, itu kan dinyatakan sekitar jam 7 kurang berapa menit gitu kan ya. Tapi pada saat Pak Ajat itu melihat mobil Alphard yang diparkirkan itu jam 6-an pagi. Itu jaraknya mungkin ya 40-an atau 50-an menit, tapi mobilnya sudah nggak ada di situ. Itu artinya mereka di mana gitu. Padahal jarak dari TKP menuju ke cucian mobil mungkin bisa dalam hitungan menit gitu, bukan hitungan jam. Jadi selama 30 menit mereka tuh di mana gitu. Nah, aku yakin mungkin dari hasil CCTV dari Ibu Juheti Harun yang lokasinya juga ada di situ, mungkin sudah diketahui si kedua kendaraan tersebut menunggu di mana dan kelihatan siapakah orang-orangnya. Tapi saat ini kepolisian sedang melakukan penyelidikan lebih dalam, karena CCTV aja bukan berarti itu bisa membuat orang menjadi tersangka, tapi harus ditunjang dengan beberapa hal-hal yang memang menjurus bahwa dia terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Ingat, dibutuhkan dua alat bukti yang kuat untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Aku rasa itu dulu bisa aku bahas di video kali ini, dan aku sangat yakin kepolisian sudah mengantongi nama-nama orang yang diduga dalang dari pembunuhan di Subang ini. Tapi memang keyakinan saja tidak cukup, harus ada bukti yang kuat. Oke, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan please subscribe channel YouTube ini. Kapan kelab semuanya.